Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Saparudin dengan NPM 202103034 dari kelas B Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Tasawwurul Qiraah, dosen pengampu Indah Agung Suprapti MPD. Pada kesempatan video kali ini, yaitu guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Tasawwurul Qiraah, yang di mana terdapat 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama yaitu membaca surat Al-Qari'ah dengan baik dan benar, dan menyebutkan 5 contoh hukum tajwid di dalamnya. Yang kedua, yaitu menjelaskan macam-macam wakaf beserta contohnya. Dan ketiga atau yang terakhir, yaitu menjelaskan pengertian hukum mim mati dan juga contohnya. Baiklah, langsung saja ke dalam materi. Poin yang pertama yaitu membaca surat Al-Qari'ah dan menyebutkan hukum tajwid di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Contoh tajwid yang terdapat dalam surat Al-Qari'ah. Pada ayat pertama, Al-Qari'ah, terdapat bacaan lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf qaf. Cara membacanya harus terang dan jelas. Pada ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah, terdapat bacaan mad jaiz karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya panjang seperti mad tabi'i, 2 harokat atau 4 harokat. Terdapat juga bacaan qalqalah sugro, adraka mal qari'ah, karena ada huruf dal mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf dal. Pada ayat kelima, watakunu jibalu kal ihnil manfus, terdapat bacaan alif lam qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf jim. Cara membacanya harus terang dan jelas. Terdapat juga bacaan alif lam qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya harus terang dan jelas. Al-manfu. Dan juga terdapat bacaan ikhfa hakiki karena ada nun mati tanwin bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf fa. Al-manfus. Terdapat mat arid lid sukun karena ada wakaf yang sebelumnya ada huruf mat tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih dan juga boleh 2 harokat. Pada ayat ketujuh, fahuwa fi ihsatir radiyah, terdapat bacaan idgham bila gunah karena ada tanwin bertemu dengan huruf ra. Cara membacanya masuk dengan tidak mendengung. Pada ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, qalqalah sugro karena ada huruf ba mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf ba. Pada ayat ke-11, narun hamiyah, itu terdapat bacaan idhar halki karena ada tanda fathah tain bertemu dengan huruf qa. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Macam-macam wakaf terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada wakaf tam, yaitu wakaf pada kalimah yang tidak ada lagi kaitannya dengan kalimah atau ayat sesudahnya maupun sebelumnya, baik secara lafaz maupun secara makna. Wakaf tam biasanya terjadi pada akhir ayat atau akhir kisos. Dengan demikian, lanjutan ayatnya pun menjelaskan suatu keterangan atau kisos yang baru, yang tidak lagi berkaitan secara lafaz maupun secara makna. Merupakan hal yang baik sekali atau sempurna apabila seseorang qori memilih untuk berhenti pada wakaf tam, karena secara bahasa tam artinya sempurna. Seperti contoh, seorang qori berhenti pada akhir ayat berikut ini. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Baqarah ayat kelima. Ayat ini merupakan akhir dari suatu perjalanan orang yang bertakwa. Sedangkan ayat selanjutnya tidak ada lagi kaitannya dengan ayat tersebut, baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Karena ayat selanjutnya menceritakan tentang perihal orang-orang kafir. Yang kedua yaitu ada wakaf kafi.
yaitu wakof kafi, yaitu wakof pada kalimah yang tidak berkaitan dengan kalimah sesudahnya dan sebelumnya dari segi lafadznya, tetapi berkaitan dari segi maknanya saja. Seperti contoh, seorang qari berhenti pada akhir ayat surat Am lam tunjiruhum la yu'minun, surat Al-Baqarah ayat ke-6. Kafi secara bahasa artinya cukup. Jadi apabila berhenti pada ayat tersebut dianggap sudah cukup. Memadai dari segi lafaz, namun dari segi makna atau keterangan yang ditampilkan ayat tersebut masih bertalian dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat Khatamallahu ala bihim, surat Al-Baqarah ayat ke-7. Karena kedua ayat ini sama-sama menceritakan tentang perihal orang-orang kafir. Yang ketiga yaitu ada wakof hasan. Wakof hasan yaitu wakof pada kalimah yang masih ada kaitannya dengan kalimah yang sesudahnya atau kalimah sebelumnya, berkaitan dari segi lafaznya dengan syarat telah sempurna susunan kalimahnya. Seperti contoh berhenti pada lafaz Alhamdulillah, surat Al-Fatihah ayat kedua. Dilihat dari segi susunannya, dilihat dari segi susunan kalimahnya, wakof di sana telah disempurna, tetapi dari segi lafaz masih ada kaitannya dengan lafaz selanjutnya yaitu Rabbil Alamin. Karena kedudukannya merupakan sifat dari lafaz lillah. Lillah secara bahasa hasan berarti baik. Jadi wakof hasan adalah wakof pada lafaz yang dipandang baik. Akan tidak baik apabila memulai bacaan dari lafaz sesudahnya, karena masih ada kaitannya dengan lafaz yang sebelumnya. Yang keempat yaitu wakof qobi. Wakof qobi yaitu wakof pada kalimah yang memberikan makna tidak baik atau tidak berfaidah karena susunan kalimahnya tidak sempurna serta masih berkaitan dengan kalimat sesudahnya maupun sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Seperti contoh berhenti pada lafaz bismillahi. Kedua lafaz ini tidak bisa dipisahkan karena lafaznya yang pertama kedudukannya sebagai mudhof, sedangkan lafaz yang selanjutnya sebagai menjadi mudhof ilaih. Dua lafaz ini tidak bisa dipisah satu sama lain. Atau seperti berhenti pada lafaz alhamdulillahi. Dari lafaz lillahi, lafaz yang pertama kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan lafaz selanjutnya sebagai khobar. Maka kedua lafaz ini pun tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya disebut wakof qobi. Secara bahasa, qobi berarti buruk. Jadi dianggap buruk apabila berhenti pada lafaz-lafaz tadi, karena akan menyebabkan munculnya kerancuan dari segi tata bahasa Arab atau ilmu nahwu, terutama yang menyangkut permasalahan i'rab dan kedudukan kalimah. Termasuk dari segi maknanya, wakof qobi akan menimbulkan makna yang sulit untuk dipahami, ataupun bisa dipahami tapi maknanya menjadi bertentangan karena sulit diketahui kepada apa atau siapa lafaz tersebut disandarkan. Seperti contoh berhenti pada lafaz ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Artinya surat An-Nisa ayat keempat 43. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat. Berhenti pada ayat tersebut menimbulkan makna yang bertentangan karena orang yang beriman dilarang sholat. Dan lafaz selanjutnya lah yang menjelaskan, yaitu lafaz wa antum sukara. Artinya ketika kamu dalam keadaan mabuk, jadi dilarang mendekati sholat apabila dalam keadaan mabuk. Oleh karenanya disebut wakof qobi apabila berhenti pada lafaz as-sholah, kecuali dalam keadaan darurat seperti kehabisan nafas, lupa, batuk, dan sebagainya. Maka dimaafkan dengan catatan si qori harus mengulanginya dari lafaz sebelumnya. Wakof seperti ini disebut wakof hukum mimati. Hukum mimati adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika mimati bertemu huruf-huruf tertentu hijaiyah. Yang pertama yaitu ada ikhfa safawi. Ikhfa safawi adalah apabila mim sukun bersukun bertemu huruf ba, cara membacanya gunah, artinya dengung atau suara dari hidung. Contohnya yaitu mim mati bertemu huruf ba,
tarmihim bihijaratim, mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua yaitu ada idgham mimi. Idgham mimi, hukum bacaan disebut idgham mimi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis. Cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasjidkan dan wajib dibaca dengung. Mim mati bertemu dengan huruf mim, contohnya yaitu in kuntum mu'minin. Yang ketiga ada idhar syafawi. Idhar syafawi artinya apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim. Cara membacanya, bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dan mulut tertutup. Contohnya in kuntum shodikin. Demikianlah yang bisa saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.